Apabila orang-orang kafir ini telah diberi, maka karena daulat terhadap adalah kekuasaan itu kekuasaan musuh. Wa idza kasara zina kasara sikam, dan apabila telah banyak perzinahan banyaklah tawanan. Wa idza kasara rubiyatu, dan apabila telah banyak kaum Rasulullah Ta'ala yadahu anil khalqi, Allah mengangkat kekuasaannya dari makhluk. Wala yubali fi ayyi wajhin halak, dan dia tidak peduli di dunia mana mereka binasa. Dan tadinya dalam hadis yang pertama, apabila orang-orang kafir ini telah diberi dalam Islam, ini kafir ada beberapa memang. Itu pertama kafir bumi, kafir yang hidup berdampingan dengan orang Islam, yang dimana mereka hidup juga di dalam kekuasaan orang Islam. Yang kedua kafir memakan, kafir yang ada perjanjian dengan penguasa orang Islam. Yang ketiga kafir mustakman, kafir yang mendapatkan keamanan dari penguasa orang Islam. Yang terakhir kafir harbi, yang dimana kafir tersebut memerangi orang Islam. Jadi ada kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Nah, mereka ini adalah orang yang meskipun kafir, tetapi kalau mereka tidak memusuhi orang Islam, atau tidak boleh tidak musuhi, ya, pertama penguasa tidak boleh menzalimi orang kafir. Bahkan nanti saking memperhatikannya kebenaran kafir ini, dia mengatakan kalau siapa yang membunuh kafir ini, nanti sama saja dalam membunuh kafir. Keras Nabi memberikan peringatan, jangan mengganggu orang kafir ini, karena mereka hidup berdampingan dengan orang ini, tidak mengganggu. Ya, kecuali kalau kafir harbi, yang dimana memang mereka mengganggu, memerangi orang Islam, bahkan membunuh orang Islam. Boleh tidak? Alhamdulillah itu kan orang kafir. Karena mereka bukan mengganggu orang Islam. Kafir ini boleh, ya. Jadi kalau ada orang kafir ini dizalimi, ya maka adalah kekuasaan itu adalah kekuasaan musuh. Jadi seakan-akan yang memerintah adalah musuh, ya, kepada orang Islam. Karena orang kafir ini menjadi prioritas di dalam keamanan atas daripada orang-orang yang beriman. Artinya mereka meskipun beda keyakinan dengan orang Islam, yang tidak boleh diganggu, ya. Namun Islam sangat menjunjung toleransi. Nah, pengajaran itu toleransi, yang masalah menghormati ajaran beda keyakinan, ambil ajaran ini tidak boleh ganggu. Ya, ini orang Barat mengaku mereka mengajarkan tentang saling menghormati
Islam mengurangi itu, boleh mereka biarin penyakit ibadah mereka biarin, tapi kalau bisa boleh campur, kita campur. Dari mana? Dalam apa namanya gedung rumah ibadah mereka ada jin di dalam. Ngapain sih? Kita biarkan, jangan dia biarkan sepertinya mungkin kasih informasi. Itu orang biasa bersekutan. Nampukannya dikejar lah. Ini pun menjadi hancur ini agama itu yang laku hidup agama apa? Ya, jadi intinya bahwa tidak boleh menzalimi siapapun, meskipun mereka adalah orang kafir ini, apalagi orang beriman Islam itu boleh. Ya, kalau ada pemerintah yang menzalim, artinya berbuat zalim, maka ingatlah perbuatan zalim itu dan itu mungkin dalam ada melakukan tidak akan berlama, tidak akan bertahan lama dan pasti ya kalau itu terjadi perbuatan zalim pasti pun akan hancur. Ya, jangan berbuat zalim kepada siapa. Keadilan itu juga sama. Jadi sudah saling satu menghormati satu sama lain meskipun berbeda keyakinan kita. Kemudian yang kedua, apabila telah banyak berzinahan, ya, maka banyaklah tawanan. Nah di sini nantinya tawanan sebab daripada berzinahan, maka menyebabkan banyak juga tawanan, yaitu musuh memperoleh kekuasaan atas orang muslim. Maka banyaklah dari tawanan yang berasal dari orang muslim. Nah intinya bahwa kita sebagai orang Islam memang diharapkan akan daripada perbuatan zina. Nah, zina bukan hanya menimbulkan dosa bagi pelakunya, tetapi bagi orang yang tidak melakukan zina juga kena dampaknya dari zina ini. Jadi kalau sudah semakin merajalela perzinahan dalam suatu kampung, ya maka dia kampung tersebut sudah dihalalkan akan daripada azab, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau bisa alhamdulillah ya kita juga yang namanya dari perzinahan. Ya, ini perzinahan jangan enteng ini termasuk daripada dosa besar. Ya, karena orang yang berzina dia mendapatkan dosa, tetapi tetangganya kini karena selama sekarang 40 tetangga itu mendapatkan dampak dosa itu. Dampaknya doang ya. Artinya kalau kena balak, mereka kena juga. Ya, kalau kita tidak berusaha untuk mencegah. Tapi kalau kita sudah berusaha mencegah agar dia berzina diam-diam, gimana? Beda lagi ini. Ini mereka sudah melakukan zina terang-terangan seperti menyediakan rumah bordir, ya, prostitusi misalnya. Ini kata-kata tahu semua, orang tahu semua dan percayaan. Dia dianggap sebagai hal biasa. Dapat dianggapnya, meskipun tetangganya tidak berzina, dapat dampak dosanya nanti. Yang dikatakan apabila telah banyak berzinahan, banyaklah daripada kawanan. Kawanan adalah yang dimana musuh menguasai seseorang kaum muslimin. Jadi tidak bisa bebas. Jadi seakan seperti ditawan. Namanya kebebasan negara. Nah, masuk kalau kita ditawan musuh, penderitaan itu bermakna seperti itu. Maka kita harus menghilangkan yang namanya perbuatan zina. Ya. Kemudian yang ketiga, ini kalau pertama zina antara laki-laki dan perempuan, yang dimana memang mereka tidak ada ikatan pernikahan yang sah di dalam agama. Ya. Zina perempuan dan laki-laki. Nah kalau yang ketiga, apabila telah banyak dunia, Allah mengangkat kekuasaannya dari makhluk dan Allah tidak peduli di lembah mana mereka akan binasa. Nah, siapa ini?
dia adalah laki-laki yang menyetujui laki-laki, atau tidak kenal dengan kaum homoseksual, ya, atau yang lebihnya trainer yang masyarakat namanya LGBT. Nah, ini hati-hati Pak ini. LGBT sekarang sudah mulai menampakkan diri mereka, ya, untuk diakui bahwa mereka itu perbuatan yang normal. Jadi mereka ingin mengajak anak-anak muda, kalau memang belum pada suka sama kamu yang cowok, udah hubungannya langsung seperti kalian berhubungan dengan perempuan. Ini memulai sekarang. Mereka sudah lama-lama pacaran. Bahkan banyak komunitas mereka di kalangan media sosial. Kalau di Instagram itu saya tahu ada logonya gambar pelangi, itu berkawan. Ini LGBT homoseksualnya ada laki, ada juga yang sama perempuan, sama juga, termasuk daripada kaum rupiah juga, kaum nabi ya. Ini lebih besar lagi daripada rusak perbuatan seperti itu. Kenapa? Zina antara laki-laki dengan perempuan dosa besar. Apalagi zina antara laki-laki dengan laki-laki, zina antara perempuan dengan perempuan, ini sudah diubah kodrat manusia, yang dimana Allah menginginkan manusia adanya perkembangbiakan. Tidak bisa terjadi perkembangbiakan manusia kalau kawin manusia ada dengan laki-laki. Ada nggak yang sedang jenis hamil? Perempuan sama perempuan hamil ada. Bahkan yang banyak menimbulkan penyakit mereka itu. Mereka ini bahkan penyakit baru katanya disebabkan karena hubungan orang-orang seperti itu yang LGBT itu. Ya, AIDS itu kan salah satu ibu karena LGBT itu. Cuma mereka tidak mengakui. Ya, dokter-dokter sudah mengingatkan bahwa hal seperti itu berbahaya. Ini agama melarang. Jadi pasti dampaknya begitu luar biasa. Seperti kita ketahui akan daripada umatnya Nabi Lut alaihissalam. Nah, ini Nabi Lut ini yang juga sangat keterlaluan di dalam hubungan seksual mereka ini. Laki-laki kalau yang ganteng masuk kampung mereka hilang itu. Nanti perempuan dari seminggu sebulan perempuan mereka itu perempuan juga, ya, yang itu sama jenis mereka, dalam jenis. Maka ketika ada malaikat bertamu ke mana itu, mereka dapat bocoran, oh Nabi punya tamu ada gantung, maka nggak lama itu penduduk tamu tersebut itu pada nyamperin ke Nabi itu, ngapain kayak nyuri tamu tersebut. Belum tahu ini tamu siapa ini, malaikat ini. Ya, yang betul, anak sudah keterlaluan perbuatan mereka ini, ya, coba diturunkan karena daripada azab. Nabi itu mesti tahu dengan menurut ini Allah akan memberikan azab kaum ini, bukan kamu yang pada normal kepada keluar kampung, biar dia mendapatkan azab mereka. Ya. Nah, itu azabnya bukan sekali. Pertama diturunkan yang namanya hujan api. Bayangkan hujan api dulu tuh disiksa dari api, gesam semuanya, bukan atau selesai belum dibalik, ambil balik. Itu udah benar-benar memang rusak yang sangat besar ini, ya, yang mereka sudah lakukan. Ini kalau dilestarikan manusia seperti ini akan punah manusia lama-lama. Tidak ada perkembangan manusia lagi. Yang ada perkembangan manusia ya laki-laki dan perempuan. Perempuan hamil, membuat anak itu namanya generasi terus. Kalau ada laki-laki membuat perempuan, habis manusia. Makanya agama melarang sangat keras daripada penyimpangan seksual ini. Ya, ini menjadi apa? Perhatian kita serius kan? Karena bukan menjadi zaman Nabi itu, zaman sekarang mulai bermunculan. Ini anak-anak muda selalu mulai itu. Ya, itu tren-trenan gitu ya.
bagi mereka seperti perbuatan yang menjadi hal yang bergengsi gitu ya. Padahal itu adalah bagian daripada dosa besar gitu ya. Bahkan Allah mengatakan Allah akan mengangkat kekuasaan atas makhluk. Artinya Allah akan memberikan, ya, Allah menjauhi daripada manusia tersebut daripada bertambahnya rahmat. Kalau orang sudah berbuat seperti itu, Allah akan cabut rahmat dari orang tersebut. Karena mereka di dunia tidak mempunyai apakah ini benar atau tidak. Mereka sebetulnya adalah hanya memuaskan daripada hawa nafsunya saja. Ya. Ini sudah berbahaya dari apalagi itu mereka sudah begitu menampakkan akan daripada perbuatan mereka. Ya, ini bisa berbahaya buat diri mereka ataupun daripada buat umum manusia pada umumnya. Ini berbahaya ya kalau tidak biarkan ini saja. Nah, ya, maka orang yang seperti itu lalu dari ikhwan halal itu mereka Allah tidak peduli di mana akan diberikan azab, di mana Allah memberikan azab. Artinya selama mereka melakukan perbuatan tersebut, mereka itu tidak akan merasa aman sama sekali. Dia pasti akan merasakan daripada kesalahan di dalam diri mereka. Ya. Tidak akan merasakan tenang di dalam kehidupan karena sudah menyimpang di dalam qadar Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan apa itu? Orang yang menentang akan daripada rencana Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah udah saking bencinya, ya Allah udah dunia hancur, saking hancurnya. Maka kita jaga daripada saudara anak dan kita semuanya ampuni dari perbuatan yang membuat Allah murka, seperti perbuatan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Memang pada akhir zaman, memang perbuatan kaum terdahulu timbul kaum Ad, Samud, meskipun orangnya berbeda, tapi perilakunya benar-benar sama nanti. Akhir zaman. Nah itu termasuk daripada bagian penyakit ya. Jadi jangan pikiran hal tersebut mengatakan kenapa mereka begitu? Karena sebenarnya mereka itu tak perempuan, tapi terjebak di dalam diri mereka itu setan, bukan setan. Atau sebaliknya, mereka laki-laki tapi terjebak dalam diri perempuan sama seperti setan itu. Kalau mungkin ya semakin jadi itu, laki-laki. Pemahaman seperti itu menurut buku ulama salah. Artinya jihad memang ada di dalam agama Islam. Cuma jangan sampai kita salah di dalam memahami makna jihad tersebut. Kalau kita salah memahami makna jihad, maka setiap orang kita berbunyi dari itu. Ada Nabi Muhammad hidup di Madinah itu sudah bercampur baur dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan agama lain ada dalam muslim. Nabi Muhammad tidak mengusir mereka sebelumnya.
Ya, kenapa orang Yahudi nggak ada di Madinah? Karena dulu ada pengkhianatan antara orang Yahudi Nasrani dengan umat Islam. Ya, dalam peperangan ada pengkhianatan Islam. Orang Muslim pada juga mulai kafir, orang Yahudi ada di Madinah berkhianat, ketahuan sama orang Muslimin. Nah, itu Nabi kali usir mereka. Sebelumnya mereka hidup berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kenapa? Ya, kita tidak boleh mengganggu orang kafir yang hidup berdampingan dengan orang Islam. Jangan main bunuh saja, jangan, tidak boleh manusia. Dibuka, ya, mati korban itu. Nah, jadi pemahaman jahat orang kadang memiliki otak dengan paling jahat, tapi salah pemahaman. Dilakukan untuk jadi makanya kita harus lebih memahami lagi agama kita ya. Kita juga tidak boleh menghilangkan jihad dalam agama Islam, tidak boleh, memang ada jihad ya, kalau Islam merasa terancam ini nah, jihad itu kan bisa berhadapan dengan musuh, dia bisa berjihad melawan hawa nafsu ya. Di kita kan kafir memang dilindungi oleh bangsa. Kemudian bagaimana kalau ada seorang dai yang ceramah dia membuat kata-kata yang kafir itu bukan ulama kembali. Nah, seharusnya jangan kita. Pokoknya masa boleh tidak? Ya jangan ya. Yang mungkin ya kembali kepada kepribadian masing-masing juga ya. Nah, kadang ada orang kafir, ngatain sama Islam juga itu tadi ya. Jadi kembali kepada Islam nggak ada seperti itu dan Islam itu membawa damai ya. Tapi Islam dengan macam-macam bergabung di orang itu bisa diprosesnya. Jadi ya kita nggak boleh sama aja kata-kata seperti ya orang kafir seperti orang Islam atau orang Islam yang nggak boleh punya hal. Tanpa